Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atala Noval, NIM 1808636, mata kuliah pembelajaran akuatik. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran renang gaya dada. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang akan saya sampaikan. Pada materi ini yaitu melakukan teknik gerakan tungkai, teknik gerakan lengan, teknik gerakan pernapasan, teknik rangkaian gerakan renang gaya dada. Metode pembelajarannya adalah pembelajaran dengan pendekatan scientific, pembelajaran dengan problem based learning. Media pembelajarannya visualisasi gerakan renang gaya dada, alat dan bahan, kolam renang, peluit, sumber belajar. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran: berbaris. 1. Berbaris. Peserta didik dibariskan 2-4 bersaf. Peserta didik yang tinggi di sebelah kanan. 2. Presensi. Mengecek kehadiran peserta didik dan menanyakan kesehatan peserta didik secara umum. Berdoa. Peserta didik dipimpin berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Apresiasi. Guru membuka pelajaran untuk memotivasi peserta didik dengan cara mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi yang akan dipelajari, guna mengetahui seberapa jauh kompetensi awal peserta didik pada materi yang akan dipelajari, sekaligus untuk mengaitkan materi pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan cakupan materi yang akan dipelajari. 5. Pemanasan statis. Menarik kedua tangan ke atas, ke bawah dan ke belakang dengan hitungan 1x8. Menekuk kaki ke depan, ke belakang. Duduk. Kaki diluruskan kemudian badan dicondongkan ke depan hingga mencium lutut. Kaki dibuka, badan dicondongkan ke depan hingga dahi sampai ke lantai. Kemudian cium lutut kanan dan kiri. Semuanya menggunakan hitungan 1x8. Peregangan dinamis meliputi kedua tangan di depan dapat kemudian melakukan gerakan buka dan tutup tangan ke samping. Tangan diayunkan ke atas dan ke bawah, kemudian tangan diayunkan ke belakang membentuk huruf S. Semuanya menggunakan hitungan 2x8 pemanasan yang menggunakan game. A. Mengamati. Guru memberi contoh renang gaya dada dan siswa diberi instruksi untuk memperhatikan terutama pada bagian tungkai. B. Menanya. Murid diberi kesempatan agar bertanya tentang konsep keterampilan dasar renang gaya dada. Misalnya, apakah tingkat kecemasan mempengaruhi kemampuan berenang? Apakah kemiringan tubuh di dalam air mempengaruhi gaya mengapung? Apakah ayunan dan tarikan lengan mempengaruhi kecepatan renang? Mengumpulkan informasi atau mencoba. Teknik 1. Petunjuk pelaksanaan. 1. Tidur tengkurap di lantai. 2. Kedua kaki diluruskan. 3. Kemudian tekukkan lutut kaki ke dalam. Telapak kaki dibuka dan kedua tumit saling bersentuhan. Tarik kedua kaki ke kanan dan ke kiri saling menjauhi dengan kedua telapak kaki menghadap ke atas. Kemudian lecutkan kaki sampai lurus kembali. Petunjuk pelaksanaan. Siswa diberi instruksi agar masuk ke dalam kolam. Kemudian guru memberi aba-aba, mulai dengan meniup peluit dan siswa langsung mengayunkan tungkai dengan kolam pada tepi. Teknik 3. Latihan gerakan tangan. Pelaksanaan. Kedua kaki dilekatkan pada dinding kolam. Kedua tangan diluruskan dan kepala keluar dari permukaan air. Tarik kedua tangan secara bersamaan ke arah bawah dada sambil kedua telapak tangan mengayuh air. Lakukan secara berulang-ulang. Dapat dilakukan dengan bantuan papan peluncur. Latihan mengambil nafas. Prinsipnya sama dengan latihan gerakan tangan, yaitu pada kedua tangan ditarik ke samping. Dagu diangkat ke atas mukaan sambil menghirup udara. Mengasosiasi. Siswa dapat menemukan hubungan penggunaan gerakan tungkai yang benar, efektif dan efisien dengan kecepatan berenang gaya dada. Siswa dapat menemukan hubungan aktivitas renang gaya dada dengan kesehatan tubuh. Mengkomunikasi. Siswa berenang dengan gaya dada, menerapkan konsep keterampilan berenang gaya dada serta menunjukkan sikap sportif.
kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin, dan toleransi selama berenang. Siswa menunjukkan perilaku bertanggung jawab dalam menggunakan dan merawat peralatan permainan. Siswa menunjukkan perilaku menerima kekalahan dan mengapresiasikan kemenangan tidak berlebih. Pendinginan. Kedua tangan lurus ke atas, kemudian lepaskan ke bawah sambil teriak. Badan dimungkukkan ke depan dan kedua tangan diayunkan ke depan dan belakang. Siswa membuat 3 bersaf dan guru berada di depan. Kemudian melakukan permainan polisi-polisi. Siswa yang lama menjawab akan diberi hukuman dengan misalnya memperagakan tingkah laku hewan. Permainan berakhir setelah siswa berhasil fokus dan tidak ada kesalahan. Siswa diberi tugas-tugas, melakukan evaluasi proses pembelajaran, melakukan refleksi tanya jawab kepada peserta didik, menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.